Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pemahaman materi bab 3, yaitu gaya dan bernyanyi lagu daerah. Nah, untuk pemahaman ini saya ambil dari pertanyaan yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian, terutama kelas 8A, B, dan C. Cuman untuk pembahasan kali ini hanya sebentar, dan karena pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman kalian sudah saya rangkum dan hanya ada 4 pertanyaan saja. Cuman saya ingatkan lagi, untuk materi bab 3 ini jangan dilupakan tentang teknik vokal maupun teknik pernafasan yang telah kita pelajari di semester ganjil kelas 7, karena materi itu juga tetap bersangkutan di materi yang sekarang, dan untuk ujian juga besok tetap itu yang akan kalian yang akan ditampilkan, dan ada juga tentang bab ini, karena materi bernyanyi satu suara yang ada di kelas 7 dulu itu adalah dasar-dasar dari bernyanyi. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaannya ini akan kita bahas. Yang pertama, apa itu bernyanyi satu suara? Untuk bernyanyi satu suara ini juga sudah pernah kita bahas, mungkin lupa. Untuk bernyanyi satu suara atau bisa disebut bernyanyi secara unisono itu adalah bernyanyi dengan satu suara, atau bisa disebut dengan bernyanyi dengan satu nada atau satu melodi yang sama. Tuh, ya. Jadi bernyanyi satu suara adalah bernyanyi dengan satu nada yang sama. Bisa kalian pahami juga, mungkin sudah pernah saya berikan contoh pada waktu kelas 7. Ketika kalian bernyanyi paduan suara, maka kalau kalian menggunakan unisono atau satu suara, satu nada, maka keseluruhan dari tim paduan suara menggunakan satu nada. Contoh, nada rendah semuanya menggunakan nada rendah, nada tinggi semua menggunakan nada tinggi, seperti itu. Itu maksudnya bernyanyi dengan satu suara. Soalnya apa itu menyanyi lebih dari satu suara? Kebalikannya tadi, kalau bernyanyi lebih dari satu suara, bisa 2 suara atau 3 suara, itu artinya dalam bernyanyi itu ada lebih dari satu nada, bisa 2, 3, atau lebih banyak, kayak gitu, bisa nada ataupun melodi. Oke, selanjutnya fungsi musik daerah atau lagu daerah. Ini bersangkutan dengan materi kita. Fungsi musik daerah atau lagu daerah itu ada 4. Yang pertama, sebagai media atau sarana upacara adat. Terus ada musik sebagai pengiring tari, ada media bermain, dan media penerangan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, sebagai media atau sarana upacara adat. Maksudnya, musik daerah atau lagu daerah itu digunakan sebagai pengisi atau pengiring ketika ada atau diselenggarakannya upacara adat di suatu daerah. Itu maksud dari sarana upacara adat. Yang kedua, musik sebagai pengiring tari atau musik pengiring tari. Maksudnya musik daerah atau lagu daerah itu digunakan sebagai pengiring dari sebuah tarian. Contoh, kalau di Aceh itu ada tari saman. Tari saman biasanya ada musik-musik dengan menggunakan terbang, nggak salah. Itu. Terus ada juga lenong. Kalau lenong
itu juga menggunakan musik. Terus kalau di Jawa ada tari Jaipong, itu juga menggunakan musik-musik, menggunakan gamelan. Itu contohnya. Yang ketiga, media bermain. Nah, maksudnya musik daerah atau lagu daerah itu digunakan dalam sebuah permainan yang biasanya dilakukan oleh anak-anak. Kalau zaman sekarang mungkin sudah jarang. Zaman dulu sebelum adanya HP itu ketika anak-anak bermain kebanyakan dengan menggunakan nyanyian, contoh gundul-gundul pacul, terus cublak-cublak suwong dan lain-lain. Dan yang terakhir, fungsi terakhir dari musik daerah yaitu media penerangan. Maksudnya media penerangan, musik daerah atau lagu daerah itu digunakan untuk bisa iklan layanan masyarakat, bisa juga promosi, dan kalau zaman dulu mungkin lebih ke lagu yang bernafaskan agama. Untuk yang iklan layanan masyarakat bisa tentang pemilu, keluarga berencana, dan lain-lain. Kalau promosi bisa mungkin lagu-lagu iklan yang mungkin sering kalian dengar ketika memasarkan produk. Nah, itu banyak contohnya di televisi. Terus untuk yang bernafaskan agama, contohnya adalah musik qasidah, terbangan, banjari, dan lain-lain. Itu. Selanjutnya, siapa pencipta lagu Ampar-Ampar Pisang? Nah, untuk siapa pencipta lagu Ampar-Ampar Pisang, ini saya nggak bisa menjawab siapa orangnya, karena lagu-lagu Ampar-Ampar Pisang ini tidak diketahui siapa penciptanya, karena zaman dulu itu beda dengan zaman sekarang. Zaman dulu pencipta lagu jarang diketahui karena belum adanya sistem penyimpanan data berskala luas. Contoh kalau sekarang, ketika kalian penasaran dengan lagu A, misal, siapa sih yang menyanyikan lagu dan siapa yang menciptakan lagu A, kalian bisa searching di Google atau di YouTube. Itu nanti akan muncul. Cuman kalau zaman dulu nggak ada seperti itu. Jangankan YouTube atau Google. Untuk zaman dulu yang ada hanya omong-omongan dari omongan orang lain. Kertas saja jarang, apalagi HP. Seperti itu. Jadi untuk lagu Ampar-Ampar Pisang, saya hanya bisa menjawab asal daerahnya. Kalau Ampar-Ampar Pisang daerah asalnya dari Kalimantan Selatan. Tuh. Kenapa bisa diketahui dari mana asalnya? Karena zaman dulu orang hanya tahu misal ada yang tanya, lagu itu kondi, lagu itu dari mana? Ya, mungkin mereka jawab, saya dari kota A, atau misal Ampar-Ampar Pisang. Ada yang tanya, loh lagunya kok ngono, lagunya kayak gitu, lumayan enak didengar, dari mana? Oh, itu saya tahu dari wilayah Kalimantan bagian selatan, misal kayak gitu. Nah, akhirnya orang lain tahu lagu itu dari Kalimantan Selatan. Siapa yang nyanyi? Itu juga nggak tahu. Oke? Nah, itu penjelasan singkat dari saya. Dan sekali lagi, saya mengingatkan untuk kalian, saya harap materi-materi kelas 7 jangan sampai hilang. Kalau hilang, kalian tanyakan lagi ke teman-teman kalian yang masih menyimpan. Dan untuk materi musik itu dasarnya ada di kelas 7, mulai dari teknik pernafasan, teknik vokal, terus proporsi badan, nada, dan lain-lain, itu ada di kelas 7. Oke? Oh ya, saya juga mengingatkan sekali lagi untuk kalian, ketika kalian mengumpulkan tugas, gak masalah kalau kalian terlambat, tapi tetap mengumpulkan. Untuk kemarin memang saya biarkan
agar kalian tahu tanggung jawab, dan ternyata masih banyak yang nggak mengumpulkan. Jadi untuk bab ini dan seterusnya, kalau kalian masih nggak mau mengumpulkan, silakan dilihat di rapot kalian. Kalau kosong, kalian tulis pakai tangan dan jangan komplain ke saya. Oke, untuk kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.